bisa diserahkan. Kemudian resep yang diterima dalam rangka penyerahan obat wajib dilakukan screening. Jadi wajib resep tersebut dilakukan screening ya, meliputi screening administratif, farmaseutik, dan juga screening klinis gitu. Jadi buktinya seperti apa resep yang sudah dilakukan screening, bisa jadi tuh ada kayak capnya gitu ya. Jadi salah satu solusi sih ada cap kalau sudah dilakukan gitu. Misalnya tahapan screening ini administratif, kalau udah berarti ditandatangan gitu ya. Terus lagi ada cap di bagian, capnya tuh satu aja gitu, tapi ada bagian yang screening farmaseutik juga gitu. Terus kalau itu sudah dikerjakan berarti bisa diparaf ya. Begitu juga dengan yang bagian yang screening klinis. Lalu resep yang dilayani harus asli. Jadi termasuk kalau misalnya memang salinan resep ya ataupun kopi resep, tapi pun asli gitu ya. Ditulis dengan jelas dan lengkap, tidak dibenarkan dalam bentuk faksimil dan juga fotokopi, termasuk fotokopi belangko resep. Jadi di sini adalah yang berlaku adalah resep dan juga salinan resepnya ya. Jadi kalau misalnya kayak fotokopian, kayak hasil scan gitu ya, itu tidak dibenarkan ya. Kemudian pada resep harus memuat apa saja, yaitu ada administratif sih di sini ya, ada nama, surat izin praktek, alamat, nomor telepon dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan paraf dokter, nama, potensi dosis dan jumlah obat, aturan pemakaian yang jelas, dan juga pasiennya ya, keterangan mengenai pasiennya. Selain bisa menyerahkan obat kepada pasien, apotek juga bisa menyerahkan obat kepada, nah jadi itu tidak hanya penyerahannya ini pada pasien aja, tapi sebenarnya dibolehkan juga pada apotek lain, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, bidan praktek mandiri. Nah tapi itu hanya dalam kondisi khusus, yaitu apabila terjadi kelangkaan stok di fasilitas tersebut dan juga terjadi kekosongan stok ya. Dan penyerahan itu harus didasarkan ataupun disertai dengan surat permintaan tertulis. Nah, itu ada di Perbepom ya. Ada ininya form untuk format untuk penulisan suratnya seperti apa gitu ya. Nah, kelangkaan stok dibuktikan dengan surat keterangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan setempat ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang menyatakan kelangkaan stok tersebut terjadi di seluruh jalur distribusi di kabupaten maupun kota. Jadi itu yang sebelumnya itu dari Dinas maupun Bepom tuh udah ada mengeluarkan pernyataan gitu kalau misalnya ada kelangkaan obat tersebut gitu. Jadi jangan lupa harus menggunakan surat penyerahan tertentu yang sudah ada formnya ya di Perbepom ya. Penyerahan obat kepada dokter didasarkan pada surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter dan jumlah yang terbatas ya sesuai dengan yang diminta. Penyerahan obat kepada bidan praktek mandiri hanya diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penata laksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana ataupun KB ya, penanganan awal kasus kedaruratan bidan dan bayi yang baru lahir. Penyerahan obat harus didasarkan pada surat pesanan kebutuhan obat dengan menggunakan contoh seperti formulir. Nah, ada formulirnya gitu ya. Penyerahan obat hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, tapi juga bisa dalam bentuk obat racikan. Nah, resep obat dengan permintaan ITER dilarang diserahkan sekaligus. Jadi kalau misalnya ada resep obat, ada tulisan ITER gitu ya, 2 kali gitu ya. Nah, pasiennya itu mau langsung ambil 2 kali, itu jangan langsung seperti itu gitu ya. Jadi harus satu-satu aja gitu. Penyerahan produk rantai dingin ataupun disebut sebagai cold chain product ini dilakukan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, penyerahannya dilakukan kepada dokter penulis resep, tenaga kesehatan yang melakukan tindakan sampai dengan produk ditempatkan ke tempat penyimpanan lain sesuai dengan persyaratan penyimpanan. Kemudian pengiriman menggunakan wadah kedap yang dilengkapi dengan ice pack ataupun cool pack. Demikian ya, jadi untuk menjaga bahwa suhu selama pengirimannya itu tetap sama gitu ya. Harus dilakukan validasi pengiriman pada produk ini ya, cold chain produk ini menggunakan wadah kedap yang menjamin suhu pengiriman produk ini sesuai dengan persyaratan sampai ke dalam ke tangan konsumen.
Dan kemudian produk ini juga tidak boleh bersentuhan langsung dengan ice pack ataupun cool pack-nya, dan harus dilakukan pemeriksaan suhu produk rantai dingin sebelum dilakukan pengiriman dan pada saat penerimaan. Nah, harus ini ya, hati-hati ya untuk yang menangani produk seperti ini. Kayak bagaimana untuk penyerahan narkotika dan juga psikotropika. Penyerahan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas harus memperhatikan kewajaran. Jadi jumlahnya tuh harus yang rasional juga gitu ya, diserahkan sesuai kebutuhan terapi. Penyerahan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas di luar kewajaran harus dilakukan penanggung jawab fasilitas di kefarmasian. Kemudian penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi golongan obat keras ke dokter hanya dapat dilakukan pada kondisi dokternya menjalani praktek perorangan dengan memberikan narkotika, psikotropika, dan juga prekursor melalui suntikan, jadi melalui jalur suntikan ya. Dan dokter menjalankan tugas atau praktek di daerah yang terpencil, yang nggak ada apotek atau jauh lah ya dengan sarana kesehatan lainnya. Lalu swamedikasi. Swamedikasi ini mengobati semua keluhan pada penyakit ringan ya dengan obat-obatan sederhana yang bisa dibeli bebas di apotek atas inisiatif sendiri atau konsultasi dengan dokter. Jadi nggak ada konsultasi dengan dokter, tapi bisa konsultasi dengan apotekernya atau tenaga kefarmasian di apotek ya. Nah, pembelajaran swamedikasi ini dilakukan, oh iya oke. Jadi contohnya di sini adalah pasien mengalami penyakit demam yang merasakan mual muntah dan pasien yang mengalami sembelit. Itu kayak gitu tuh bisa dilakukan swamedikasi gitu ya. Ataupun pada obat wajib apotek yang termasuk golongan itu, maka boleh juga dilakukan swamedikasi. Tentunya apoteker ataupun tenaga kefarmasian harus menggali dulu sebanyak-banyaknya informasi dari pasien gitu, sehingga bisa memutuskan pasiennya ini perlu terapi yang seperti apa gitu ya. Kalau bisa memang menggunakan tanpa obat gitu, gunakanlah yang hanya terapi non farmakologinya ya. Kriteria obat yang bisa diserahkan tanpa resep. Yang pertama, tidak dikontraindikasikan, tidak KI ya, pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan lanjut usia, ataupun geriatri di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat ini tidak memberikan resiko lebih lanjut terhadap penyakitnya. Dan dalam penggunaannya tidak memerlukan alat maupun cara khusus gitu. Jadi tidak melalui injeksi ya, nggak harus disuntikan. Obat yang digunakan memiliki resiko efek samping yang kecil dan bisa dipertanggungjawabkan khasiatnya ya. Jadi apotekernya atau farmasinya harus yakin gitu ya bahwa ini manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Resikonya kecil gitu ya. Kalau ragu-ragu jangan swamedikasi ya. Lalu obat yang digunakan dalam swamedikasi harus didukung juga dengan informasi tentang bagaimana penggunaan obatnya, efek terapeutik yang diharapkan dari penggunaan tersebut, dan apabila terjadi efek samping gitu yang tidak diharapkan ya. Dan kalau misalnya memang terjadi efek samping, maka pasiennya harus seperti apa, itu harus diberikan juga solusinya seperti apa ya. Dan kapan waktunya harus menemui dokter. Misalnya nih, ternyata penyakitnya nggak sembuh-sembuh selama 5 hari dari swamedikasi tersebut ya, maka gitu sarankanlah pasien untuk menemui dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, berdasarkan 2 kriteria tersebut, jadi berdasarkan kriteria tersebut ya, kelompok obat bisa digunakan untuk swamedikasi adalah obat-obat yang termasuk pada obat over the counter atau OTC, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas, dan juga obat wajib apotek ataupun UE. Selanjutnya selain swamedikasi tuh bisa juga pada use ini adalah konseling ya. Di mana konseling ini adalah kegiatan yang penting untuk mencegah terjadinya medication error. Kemudian, tujuan konseling untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang pemakaian obat yang benar, meningkatkan ketaatan pasien, dan juga meningkatkan efektivitas terapinya ya. Jadi, farmasis ini
dengan memberikan konseling, maka diharapkan bisa memberikan aspek di sini aspek pharmaceutical care-nya ya bisa diperbaiki dan perbaiki juga outcome dari terapinya ya dengan penggunaan obat yang benar. Oke, apa saja hal yang mempengaruhi konseling yaitu cara komunikasinya, jumlah obat, frekuensi dan durasi pemakaian obat, simptomnya, emosi, kerumitan, cara pakai, harga efek samping obat, informasi dan juga pendidikan. Kemudian keuntungan konseling untuk pasien ini meningkatkan ketaatan ya, mengurangi kesalahan cara pakai obat. Ada mengenai tambahan penjelasan penyakitnya dan referensi untuk rencana terapi non obat. Nah, untuk farmasis ada juga keuntungannya, yaitu ada perlindungan hukum bagi farmasis, pemeliharaan status profesi, kepuasan kerja, dan peningkatan servis pelayanan dalam bersaing ya dengan apotek lain. Oke, terima kasih. Saya rasa ini saja materi mengenai ini ya, use ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ibu mau tanya, kalau misalnya ada yang mengandung psikotropik, tapi dia tidak mencantumkan tanda tangan dokter sama capnya, itu boleh nggak diterima ya, Bu? Ada resep masuk, lalu nggak ada cap dokter. Nggak ada apanya? Nggak ada cap Tanda sama tangan. tapi dia ada kandungan psikotropiknya, Bu. Cap, memangnya biasanya ada cap dokternya ya? Kalau Dokter ada cap ya? ada, Bu. Oh iya, kalau di rumah sakit ya. Oke, kalau misalnya di apotek, kalau cap itu saya rasa bukan sesuatu yang wajib ya. Yang penting kalau di narkotik psikotropik itu memang harus ada paraf gitu. Sebenarnya kalau pada obat lain sih gitu nggak ada paraf dokternya nggak apa-apa. Tapi kalau pada narkotik psikotropik harus ada paraf gitu. Tapi kalau misalnya nanti diterima resepnya, takutnya dimasalahin gitu sama BPOM-nya ya. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita mungkin ke presentasi dari kelompok yang di MC yang kedua ya. Oke, silakan dipersiapkan ya. Baik, Bu. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan sedia farmasi dan alat kesehatan, di mana pada kelompok kami ini terdiri dari Jessica Isandora, Lia Fitriandiani, Begita Fernanda, saya sendiri, Lindy Suhartati, Galda Karima, dan Farah Dibah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Mohon maaf, apakah slide-nya bergerak? Tentang apotek. Iya, sudah bergerak. Oke, baik. Nah, untuk definisi dari apotek itu sendiri, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 itu pertama adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat di mana dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, di mana apotek melayani resep dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan dokter lainnya. Kemudian kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, apotek merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Next. Kemudian apa sih fungsi apotek? Nah, fungsi apotek itu ada dua. Dari fungsi ekonominya itu jelas untuk mendapatkan laba, dan untuk dari fungsi sosialnya itu di mana berupa upaya pengabdian apoteker kepada masyarakat. Next. Nah, untuk struktural dari apotek itu sendiri, apotek itu biasa dikelola oleh seorang apoteker, pengelola apotek atau apa,
yang tanggung jawabnya itu atas seluruh pekerjaan kefarmasian. Kemudian dalam pekerjaannya akan dibantu oleh asisten apoteker. Next. Di sini bisa dilihat bagan struktur organisasi dari apotik, di mana yang paling atas itu adalah apoteker pengelola apotik, di mana biasa akan berkoordinasi dengan pemilik sarana apotik atau PSA. Kemudian akan dibantu oleh apoteker pendamping. Dan di bawahnya itu ada tata usaha yang biasa dibantu oleh karyawan pembantu. Kemudian ada asisten apoteker yang biasa akan dibantu juga oleh juru resep. Kemudian ada petugas gudang, bendahara yang dibantu juga oleh kasir. Next. Untuk alur perizinan dari apotik. Nah, pertama kita harus mengajukan izin ke Kadinkes kabupaten atau kota. Itu waktu kerjanya itu kurang lebih 12 hari, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan syarat-syarat. Kemudian dari Kadinkes kabupaten ataupun kota, kemudian selama 12 hari kerja lagi kita tunggu, itu akan keluar syaratnya. Itu bisa 3, bisa kita memenuhi syarat, maka surat izin apotek kita diberikan. Kemudian bisa tidak memenuhi syarat, maka kita akan diberikan surat penolakan, tetapi juga disertai dengan alasannya. Ataupun belum memenuhi syarat, di mana kita dikasih surat penundaan untuk izin apotek. Next. Nah, ada 4 aspek penting dalam pendirian sebuah apotek, di mana yang pertama itu dalam aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ini kita perlu sumber daya tenaga manusia yang memadai, di mana tenaga manajemen yang ahli itu diperlukan. Kemudian aspek teknis, ini terkait dengan kondisi fisik dan peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang pelayanan kefarmasian kita. Itu bisa kayak lokasinya, tata letak bangunan, dan interior. Kemudian next. Untuk aspek pasar, untuk aspek pemasaran itu merupakan prioritas utama kita biar perkembangan apotek kita sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini tuh menyangkut akan jumlah praktek dokter yang ada di sekitar, tuh melihat jumlah praktek dokter yang ada di sekitar apotek kita, apakah ramai atau enggak. Terus jumlah pesaing apotek yang ada di sekitar kita, itu akan mempengaruhi aspek pemasaran dari apotek kita. Nah, kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan ini kita tuh bisa pakai 2 sumber biaya untuk aspek keuangan. Yang pertama itu dengan modal sendiri, ataupun yang kedua dengan pinjaman melalui bank ataupun lembaga non-bank. Next. Kemudian untuk sumber daya manusia yang di apotek itu ada apa aja sih? Nah, untuk tenaga kefarmasiannya itu yang pertama ada apa? Kemudian ada asisten apoteker. Nah, untuk tenaga teknisnya itu biasa ada tenaga administrasi, kasir atau keuangan, reseptir ataupun yang biasa kita kenal dengan juru resep, dan juga pembantu umum. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang drug management cycle atau biasa disebut dengan DMC. Ini tuh adalah manajemen siklus obat yang udah biasa kita dengar selama perkuliahan. Ya, dia itu terdiri dari 4 fungsi dasarnya, yaitu ada seleksi dan perencanaan, lalu ada pengadaan, lalu ada distribusi, dan juga ada penggunaan. Di keempat fungsi dasar itu akan selalu didukung oleh manajemen support, yaitu yang pertama ada organisasi, keuangan atau finansial, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemennya. Dan ini tuh diawasi oleh policy and legal framework. Jadi, cycle dari manajemen drug-nya seperti yang teman-teman lihat. Next. Untuk seleksi sendiri, itu adalah proses kegiatan sejak meninjau masalah kesehatan, identifikasi pemilihan terapi, bentuk sediaan, kriteria pemilihan, standarisasi, ataupun penyusunan formularium. Tahap seleksinya itu, yang pertama, kita harus buat dulu daftar masalah kesehatan yang dialami. Lalu yang kedua, kita menentukan terapi standar.
untuk memilih obat farmakologinya ataupun non farmakologinya. Lalu yang ketiga, kita itu melihat daftar obat esensialnya yang ada untuk kemudian buat daftar obat yang berguna. Setelah itu, setelah dilakukan tahap-tahap, ada kriteria yang perlu kita perhatikan, yaitu kriteria ini disesuaikan oleh WHO. Yang pertama itu berdasarkan pola penyakitnya. Yang kedua itu obat-obat yang telah digunakan dan diketahui penggunaannya. Lalu efektif dan aman, dan yang keempat memberikan manfaat yang maksimal dan minimal termasuk manfaat secara finansialnya dengan risiko yang minimal. Yang kelima, jaminan kualitas termasuk bioviabilitas dan stabilitas. Lalu yang keenam, sedapat mungkin sediaannya tunggal. Next. Lalu, ini untuk bagian perencanaan. Perencanaan ini adalah proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan ini, yang pertama itu adalah pola penyakitnya. Yang kedua, kemampuan masyarakat. Dan yang ketiga itu budaya masyarakatnya. Next. Nah, ini adalah metode perencanaan, itu ada 3, metode konsumsi, metode morbiditas dan epidemiologi, dan metode gabungan. Pemilihan metode ini juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Seperti yang minggu kemarin Ibu sudah jelaskan, yang secara spesifiknya saya akan menjelaskan ini sebagai intinya saja. Untuk metode konsumsi itu ya berdasarkan pada jumlah kebutuhan real obat pada periode lalu. Nah, kalau metode konsumsi ini biasanya untuk obat dan alat kesehatan yang dia tuh udah punya data yang cukup bagus digunakan. Nah, untuk metode morbiditas atau epidemiologi ini, itu berdasarkan pada penyakit yang ada, kayak misalnya penyakit dalam sekitar apotek itu, misalnya di apotek itu tuh kayak ada lagi seringnya penyakit malaria, misalnya seperti itu. Jadi nanti tuh kita lihat lagi penggunaan perencanaan obatnya yang mau penyakitnya seperti apa paling banyak, lalu nanti kita lihat daftar obatnya. Lalu kalau untuk metode gabungan, ini tuh metode gabungan dari metode konsumsi dan morbiditasnya. Ini seperti kayak misalnya barang yang paling banyak digunakan dan penyakitnya juga tuh seperti apa gitu. Next. Nah, untuk apotek yang baru berdiri, yang metode perencanaan yang akan kita gunakan itu adalah metode perencanaan mobilitas atau epidemiologi. Ini dikarenakan mobilitas dan epidemiologi ini berdasarkan pada penyakit. Dasarnya ada jumlah kebutuhan obat yang digunakan untuk beban kesakitan. Metode ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan obat, yang mana kasus penyakitnya cenderung naik ataupun turun. Yang kedua, perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal, kayak obat kanker, albumin, atau anestesi inhalasi. Dan yang ketiganya, yaitu program pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit atau apotek yang baru. Sehingga kalau kita ingin membangun sebuah apotek baru berdiri, kita bisa menggunakan metode morbiditas atau epidemiologi. Next. Kelebihannya itu mendorong pencatatan epidemiologi yang baik, pemantapan standar terapi, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, dan dapat digunakan pada program yang baru, seperti apotek yang baru berdiri. Kalau kekurangannya itu memang rumit, lama, harus dilaksanakan dengan tenaga yang profesional, butuh waktu lama, data penyakitnya itu juga sulit, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat, karena wabah yang kayak bisa ganti-ganti, udah itu variasi obat yang terlalu luas. Next. Nah, setelah kita menentukan metode perencanaan, kita bisa melakukan perencanaan pembeliannya ini dengan analisa ABC, trend, dan food. Jadi, next. Nah, untuk metode ABC ini dilakukan dengan didasarkan pada nilai ekonomi suatu barang. Itu dibagi jadi 3, misalnya golongan A, kalau misalnya dia itu menyedot dana 80%, golongan B kalau dia menyedot dananya 15%, dan golongan C kalau dia menyedot dananya 5%. Next. Next. Oke, sekarang metode Venn. Metode Venn ini kalau itu dibagi jadi 3, yaitu kalau punya sendiri itu tuh misalnya obatnya ini penting, jadi harus termasuk dalam life saving agent. Kalau yang E ini dia tuh sering digunakan tapi tidak termasuk terlalu penting gitu, tapi sering digunakan. Sedangkan N itu tuh non esensial, obat-obat yang penyakitnya kita ringan. Next. Nah, kalau food ini itu tuh metode kalau misalnya kita tuh punya biaya yang lebih. Jadi itu gabungan dari Venn dan ABC. Jadi kalau misalnya
suatu apotek kita mempunyai biaya yang lebih, jadi kita bisa gunakan metode put ini untuk pemilihan dalam dana biaya dalam pembelian obatnya. Next. Saya persilakan untuk Elia. Selanjutnya, dalam drug management cycle, setelah kita melakukan seleksi dan perencanaan, kemudian kita melakukan pengadaan. Pengadaan ini mencakup kegiatan perhitungan perusahaan kebutuhan total, kemudian pemesanan ke PBF, dan kemudian sampai akhirnya ke kita penyimpanan. Maka dari itu, pemilihan pengadaan ini juga perlu dilakukan, bahwa juga mengawasi terhadap pengendalian persediaan obat dan pengawasan mutunya. Selanjutnya, pengadaan obat ini merupakan kegiatan untuk melaksanakan kebutuhan yang telah direncanakan dan dibutuhkan melalui dengan 3 cara, yaitu pertama ada pembelian atau pemesanan, kemudian dengan melakukan produksi atau pembuatan sediaan farmasi, dan donasi atau hibah. Pembelian atau pemesanan ini ada berbagai macam metode, yaitu terbatas dengan atau hand to mouth buying, kemudian terencana, konsinyasi, just in time, dan spekulasi. Untuk masing-masing penjelasan ini akan saya coba jelaskan secara singkat. Kalau untuk metode terbatas ini, itu pembelian atau pemesanan order dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu pendek. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan itu seperti misalnya jika memiliki modal terbatas, kemudian kita harus memperhatikan stok obat, dan expired date-nya yang cepat juga. Metode terbatas ini cocok untuk jika PBF tersebut berada di dalam kota sehingga lead time-nya cepat dan dapat segera dikirim, karena pembelian ordernya itu dan jumlah yang terbatas. Kemudian ada terencana, ini berkaitan dengan pengendalian persediaan barang, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengadaan dengan penjualan tiap kurun waktu tertentu. Aspek yang perlu diperhatikan umumnya yang terencana ini ordernya dalam jumlah terencana untuk produk tertentu, umumnya apoteknya sudah mempunyai pelanggan tetap, kemudian barang laku atau fast moving lebih diperhatikan juga, kemudian waktu dan musim tertentu. Metode terencana ini juga baik dilakukan jika PBF-nya di luar kota sehingga lead time-nya lama dan obat yang dapat sampai itu lama juga setelah dipesan. PBF tidak dapat berkunjung tiap hari dan pengirimannya tidak setiap hari. Kemudian kalau untuk konsinyasi ini barang dititipkan melalui ke apotek, kemudian nanti apotek hanya membayar barang yang terjual, yang sisanya dapat diperpanjang masa konsinyasinya tergantung kontrak yang kita inginkan dengan PBF tersebut. Biasanya dilakukan pada produk-produk baru. Kemudian ada just in time. Just in time ini pembelian dalam jumlah terkecil atau terbatas jika hanya sedang butuh, baru kita memesan dan membeli. Biasanya metode ini dipilih untuk barang yang mahal, lama laku, dan keluarnya sedikit. Tetapi just in time ini memiliki kekurangan, yaitu barang kosong karena kita ordernya hanya jika sedang butuh. Kemudian ada spekulasi dalam pembelian ini, dilakukan dalam jumlah besar dari kebutuhan untuk mengantisipasi akan adanya kenaikan harga dalam waktu dekat atau karena ada diskon dan bonus untuk pembeli jumlah besar. Harus dipertimbangkan kecepatan aliran barang dan modal yang dimiliki karena harus membutuhkan modal yang besar. Kemudian mengandung resiko untuk obat-obatan yang waktu kadaluarsanya relatif pendek dan bersifat slow moving, karena memungkinkan kerugian kita dapat kekurangan ini obatnya bisa menumpuk kalau dia slow moving, tetapi sangat untung jika barang tersebut fast moving. Solusinya itu yaitu spekulasi terencana, yaitu boleh spekulasi tapi untuk obat-obat fast moving. Sedangkan untuk pengadaan dengan produksi atau pembuatan sendiri farmasi ini merupakan kegiatan kita mempersiapkan sendiri, membuat dan merubah bentuk dan pengemasan kembali plan kesehatan. Dan ada juga donasi atau hibah, pemberian sumbangan. Ini umumnya diberikan dari sumbang atau hibah tersebut. Untuk apotek yang baru berdiri, dapat melakukan pengadaan obat dengan pembelian pemesanan secara terbatas, hand to mouth buying, dan konsinyasi dengan mempertimbangkan aspek untuk meminimalisir kerugian dan juga jangan lupa selain itu juga meningkatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai stok barang habis walaupun pemilihannya itu dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya, setelah kita harus menentukan PBF yang akan kita pesan. Kemudian yang perlu diperhatikan itu aspeknya itu legalitas PBF. Kontrak kita harus jelas juga dengan PBF, kecepatan pengiriman barangnya harus diperhatikan, penawaran atau diskon bonus. Jadi kita harus perhatikan juga dengan kualitas barangnya. Walaupun misalnya PBF-nya masih diskon atau bonus besar, tapi kualitasnya tidak baik, juga tidak bagus juga untuk jika kita jual di apotek tersebut. Kemudian kepastian kemungkinan pengembalian barang yang rusak dan
expired date. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemesanan, itu melalui surat pesanan. Ada 3 macam surat pesanan, yaitu SP narkotika, SP psikotropika, dan SP non-narkotika dan psikotropika. Untuk masing-masing SP ini, SP narkotika itu dari Kimia Farma langsung, dan psikotropika narkotika ini, kalau narkotika misalnya untuk obat-obat terbatas, obat dan lainnya. Selanjutnya, sebelumnya kembali maaf. Untuk bagi apotek yang dalam baru pendirian, dapat melakukan yang belum mempunyai SP, dapat mengajukan ke Dinkes kota atau kabupaten mendapatkan surat rekomendasi sementara. Ini khusus untuk surat pemesanan dari narkotika, karena kan narkotika ini pemesanan SP-nya itu dapat langsung dari Kimia Farma. Selanjutnya, cara pembayaran ke PBF itu dapat melalui kredit, cash on delivery, kemudian cash atau tunai, dan konsinyasi. Selanjutnya, penerimaan barang. Setelah kita melakukan pemesanan dan PBF mengatakan barangnya, kita menerima barang, juga diperlu cek saat menerima barangnya itu kesesuaian jenis antara jumlah barang dan surat pesanan, keadaan isi, kemudian catat juga nomor batch dan expired date-nya. Selanjutnya, setelah obat kita terima, kemudian kita melakukan distribusi dan penyimpanan. Selanjutnya, tujuan dari penyimpanan ini yaitu untuk agar obat tersebut aman, tidak mudah rusak, dan mudah diawasi. Penyimpanan obat ini dapat digunakan dengan metode alfabetis, first in dan first out, dan kemudian first expired, first out, kemudian berdasarkan farmakologi, bentuk sediaan, dan kombinasi. Selanjutnya, ketentuan umum untuk penyimpanan barang obat ini perlu diperhatikan kestabilan obat tersebut, penyimpanannya, apakah di suhu harus ruang, sesuai juga penggolongannya, kelas terapi ini sesuai akses juga, terkait termolabilitasnya, dan batas kadaluarsa tersebut. Selanjutnya, untuk lemari penyimpanan narkotika ini dan juga psikotropika ada ketentuan tersendiri. Seperti narkotika itu dibuat dari kayu bahan yang kuat, punya kunci yang kuat di ukuran lemari. Jika kurang dari 40 kali 80 kali 1 cm, maka lemari harus dibuat pada tembok atau lantai. Dibuat dalam 2 bagian satu untuk menyimpan morfin, pepidin, dan garam-garamnya. Bagian 2 untuk menyimpan narkotika untuk kebutuhan sehari-hari. Dan penyimpanan psikotropika disimpan dalam lemari yang terpisah dengan obat atau komoditi lainnya. Selanjutnya, barang, kemudian setelah disimpan itu dilakukan pencatatan barang, pengendalian stok, yaitu menggunakan kartu scaling dan kartu stok. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah penggunaan atau use, seperti yang telah dijelaskan sama Ibu Liza sebelumnya, bahwa penggunaan use dalam apotek itu yaitu penyerahan obat atau pelayanan resep, di mana pada apotek itu juga dilakukan swamedikasi serta konseling. Kita sebagai apoteker pada apotek tersebut juga harus memastikan bahwa obat yang telah diberikan yaitu tepat obat, tepat pasien, serta tepat indikasi, serta tepat dosis. Terus selanjutnya yaitu adalah materi tentang alat kesehatan, di mana alat kesehatan ini merupakan instrumen, aparatus, mesin, dan ataupun implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, serta merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Seperti yang bisa dibaca pada slide, itu ada terdapat pertanyaan, yaitu pertanyaannya, mengapa alat kesehatan harus ada di apotek? Di mana jawabannya itu karena terdapat banyaknya resep dari poliklinik, puskesmas, RSB, maupun DKI yang juga oleh adanya pasien maupun tenaga medis yang datang ke apotek untuk mencari alat-alat tersebut. Terus, mengapa pasien dan tenaga medis membeli alat kesehatan di apotek? Hal ini terkait dengan jumlah apotek yang lebih banyak dibandingkan dengan sarana penjualan alat
kesehatan lainnya, sehingga memudahkan mereka untuk memperoleh alat kesehatan yang dibutuhkan. Terus di sini ada pembagian alat kesehatan yang didasarkan pada kepraktisan gunanya. Yang pertama yaitu alat kesehatan umum dan juga alat kesehatan khusus, di mana alat kesehatan umum terdiri dari alat pembalut, perawatan, serta alat umum lainnya. Untuk apotek yang baru berdiri, disarankan untuk membeli atau menyediakan alat-alat kesehatan umum seperti plester maupun kain kasap, perban, dan hand glove maupun masker. Terus ini ada beberapa contoh alat-alat yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana alat pembalut itu terdiri dari plester, kain kasar, serta perban, dan alat perawatan ini seperti yang telah disediakan, ada tongkat juga atau disebut dengan kruk, terus juga ada alat umum lainnya seperti masker, dan kursi roda, timbangan, dan lain-lain. Terus juga ada alat penampungan, di mana alat penampungan ini merupakan bagian dari alat kesehatan khusus, terus ada kateter, dan peralatan suntik. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Contoh-contoh jenis-jenis obat dan alat kesehatan di apotek. Next. Nah, contoh yang pertama ada contoh golongan obat bebas. Di sini kami cantumkan di slide, ada contohnya. Yang pertama ada Sanmol, paracetamol, kemudian ada Sanadril, Promac. Terus kedua udah golongan obat bebas terbatas, ada dextrometorphan, Bavec, ibuprofen. Next. Yang ketiga ada golongan obat keras. Itu contohnya kayak dexamethasone, loperamide, sama ambroxol. Next. Untuk keempat ada golongan obat narkotika. Itu kayak kodin sama hidromorphan. Next. Ada golongan obat psikotropika. Contohnya diazepam, lorazepam. Next. Nah, yang kelima ada golongan obat wajib apotek. Di sini ada contohnya asamefenamat sama metoclopramid. Contoh yang lain itu kayak albendazol, betamethasone, ketoconazole, dan obat-obat lainnya. Next. Nah, selain obat-obat juga ada alat-alat kesehatan di apotek. Contohnya itu kayak yang ada di gambar, nebulizer, masker, terus infuset, sama urine bag. Next. Nah, untuk penyimpanan obat di apotek ini biasanya obat-obat itu berdasarkan alfabet, bisa terlihat di gambar. Terus kemudian kayak obat narkotika, psikotropika itu ada lemari khusus yang terbuat dari kayu, bisa dilihat. Ada obat psikotropika, narkotika, obat wajib apotek, sama prekursor, itu disimpannya di lemari-lemari khusus. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini surat pesanan, contoh surat pesanan reguler yang ini untuk memesan barang atau obat dengan golongan obat bebas dan obat keras. Dan dibuat dua rangkap untuk surat pemesanannya. Yang pertama itu untuk PBF dan satunya lagi untuk arsip apotek. Selanjutnya. Dan ini surat pesanan narkotika, obat kodein. Ini surat pesanan narkotika ini terdiri dari 4 rangkap. 4 rangkap ini dengan warna yang berbeda, warna putih untuk pedagangan besar farmasi atau PBF, dan untuk warna biru ini untuk BPOM, warna merah muda untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan warna kuning untuk arsip apotek. Selanjutnya. Dan ini contoh surat pesanan psikotropika untuk obat diazepam dan obat phenobarbital. Untuk surat pesanan psikotropika ini terdiri dari 3 rangkap. Untuk warna yang pertama, yang putih untuk PBF, warna kuning untuk arsip apotek, dan warna merah muda untuk Dinas Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya. Dan ini surat pesanan obat prekursor, itu jenis obatnya seperti tremenza tablet dan tremenza sirup. Untuk surat pesanan prekursor ini dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Selanjutnya.
Dan ini surat pesanan obat tertentu. Jenis obatnya ini seperti obat tramadol. Surat pesanannya ini untuk yang surat pesanan obat-obat tertentu dibuat sekurang-kurangnya juga 3 rangkap. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah contoh obat untuk perencanaan menggunakan metode epidemiologi. Di sini perencanaan obat untuk apotek yang baru berdiri menggunakan metode epidemiologi seperti yang sudah Jessica jelaskan sebelumnya. Yang contoh kasusnya yang pertama ada ISPA, contoh obatnya ada Ventolin, Combifen. Yang kedua ada contoh kasusnya itu ada diare, obatnya itu Kaulin, Pektin, Zinc, Elbio, dan Liprolac. Yang ketiga ada contoh kasusnya itu malaria atau DBD. Contoh obatnya ada Kina. Selanjutnya, contoh obat untuk pengadaan. Yang pertama itu untuk antihipertensi. Untuk generiknya ada captopril, amlodipin, nifedipin, valsartan. Untuk patennya ada Amcor, Beta-1, Tensivac, Norvax, dan masih banyak lagi yang seperti ada di slide. Selanjutnya, untuk antidiabetes, generiknya itu ada metformin, acarbose, glimepiride, glibenclamid, kemudian yang patennya itu ada Forbosten, Diabit, Amril, Glucovance, Glucopac XR, dan Matrix. Yang ketiga itu ada obat MAS, generiknya itu ada Lansoprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Supralfat, Antasida, dan patennya itu ada Polisilen, Promax, Sanmax, Diges, dan Dobrisol. Selanjutnya ada obat nyeri. Untuk generiknya itu ada ibuprofen, asamefenamat, natrium diklofenak, potasium diklofenak, piroxicam, meloxicam, dan ketoprofen. Untuk yang patennya itu ada Mevinal, Farsifen, Cataflam, Flamar, Renadinak, dan Caltrofen. Selanjutnya ada untuk obat antibiotik itu generiknya ada amoxicillin, tiampenicol, cefixim, levofloxacin, cefradoxil, amipicillin, eritromycin, ciprofloxacin, cotrimoxazole, dan clindamycin. Untuk patennya itu ada Amoxan, Bioticol, Clanexi, Sanprima, Novaciclin, Cefat, dan Cespam. Selanjutnya ada obat-obat khusus, yaitu ada narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT. Untuk narkotika sendiri ada kodein, kodipron, dan kodipron sirup. Kalau untuk psikotropika ada alprazolam, stesolid, itu ada diazepam isinya. Kemudian ada stesolid supo, salisande, sanak, dipras, analsik, sanmah, sama braxidin. Kemudian yang prekursor itu ada tremenza, rinos, rinovet, dan trifet. Kemudian untuk OOT-nya ada amitriptilin, analtram, dan tramadol injeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, ya terima kasih untuk presentasinya ya kelompok yang kedua. Oke, selanjutnya jika ada pertanyaan dipersilahkan maksimal 3 penanya. Sebutkan nama dan juga NIM-nya 3 terakhir ya. Permisi Bu, saya ingin bertanya untuk kelompoknya Jessica Bu. Wendy, NIM 3 digit terakhirnya? 011 Bu. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang akan dilakukan kalau ada barang yang datang, itu datangnya tuh beserta dengan fakturnya? Terima kasih. Oke, silakan. Mau dijawab atau ditampung dulu? Ditampung aja dulu, Bu. Oke, silakan kalau ada lagi penanya berikutnya. Boleh saya mau nanya? Boleh. Silakan, Marinus ya. Andre. NIM-nya berapa? 009, Bu. Oke. Tadi kan kalau nggak salah kan di slide
ada tentang ini ya, cara ngebeli barang. Misalnya kita mau membuat apotek baru, terus kita mau ngebeli barang sama PBF itu kan ada berbagai macam cara pembayarannya kan, kalau nggak salah tadi. Nah, yang saya mau tanyakan sini tentang masalah ini sih, pembayaran COD atau biasa orang sebut dengan cash on delivery itu maksudnya kapan kita harus melakukan pembayaran itu gitu, pembayaran COD itu kapan harus dilakukan? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Marinus. Selanjutnya, jika ada satu lagi. Bu, izin bertanya. Ayo, Faisal, silakan. Faisal, NIM-nya terakhir. 008, Bu. Oke. Mau nanya ke kelompok yang presentasi tadi, kan ada membahas tentang laporannya gini. Ada nggak sih batas berapa bulan kita nih laporin ini gitu loh. Terus laporan apa aja gitu yang harus kita laporkan, terhadap dokumen atau apapun yang terjadi di apotek lah tuh. Ya, intinya dokumen-dokumen apa saja yang harus dilaporkan berikut dengan batas maksimalnya tanggal berapa sih setiap bulannya gitu ya. Atau ada yang harus dikirimkan nggak gitu ke dinas atau BPOM gitu untuk laporan rutinnya. Begitu. Oke, saya nambahin ya satu ya pertanyaannya. Apa sih yang harus menjadi faktor penting gitu yang harus sangat diperhatikan pada apotek yang baru buka dibandingkan dengan misalnya ya DMC-nya itu pada apotek yang memang sudah berjalan ya baik pada obat maupun alkesnya. Silakan dicoba jawab, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Wendy tadi, Bu. Jika ada barang datang beserta fakturnya, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu, kita mengecek kesesuaian barang yang datang dengan yang ada tertera di faktur. Serta sesuaikan juga dengan SP atau surat pesanan, yaitu jumlahnya dan jenis barangnya. Kemudian, expired date-nya dan nomor batch-nya. Jika sudah sesuai, maka fakturnya itu dicap dan ditandatangani. Kemudian, ini ditandatangani oleh apoteker atau AA yang ada di apotek. Kemudian, satu lembarnya itu untuk apotek diambil. Kemudian, lembar selebihnya diserahkan kepada yang mengantarkan pesanan barang tersebut tadi, Bu. Selanjutnya, barang yang baru datang ditulis di buku barang datang. Itu tuh ada yang manual, ada yang komputer, tergantung di apoteknya sendiri. Dengan keterangan ada nomor urut barang, tanggal SP, nomor faktur, nama PBS, nama obat, nomor batch, jumlah barang, harganya, dan expired date-nya. Kemudian barang ini disimpan di gudang jika ada, atau ditata di etalase obat yang ada di apotek, dan dicatat di kartu stok dan buku expired date, Bu. Terima kasih. Oke, gimana Wendy? Apakah sudah cukup menjawab dari jawabannya Brigita tadi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya ya, berarti kalau misalnya udah oke tuh Brigita, kalau misalnya ternyata ada masalah gitu sama obatnya, oh ini ada yang rusak nih obatnya gitu, apa tindakan yang selanjutnya? Kalau misalnya ada obat yang rusak tuh, Bu, minta sama yang ngantarkan atau PBS-nya untuk barangnya ditukar. Barangnya dikembalikan ya, Iya. di retur aja dulu. Terus harus disertai dengan fakturnya tadi ya, Bu.
Oh, jadi kan petugasnya nih datang nih dari PBF bawa barangnya, bawa obat sama bawa faktur. Nah, kalau misalnya ada yang mau expired atau misalnya rusak gitu ya, nggak usah diterima ya, tapi langsung dikembalikan beserta dengan surat Surat retur ya, pesanan. Ya, surat. surat retur. Nah, habis itu surat yang udah oke gitu, obat-obatnya udah nggak ada masalah, SP-nya itu dikasihkanlah ke yang nganterin barang itu gitu ya. Ya, Bu. Jangan lupa diretur dan harus ada suratnya ya. Jadi harus tertib administrasi. Jadi jangan hanya ditukar-tukar aja gitu ya kalau kembali lagi gitu. Kalau enggak kita punya bukti apa gitu kan? Iya, Bu. Itu. Dia harus diatur dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaannya Marinus mungkin ada yang mau menjawab? Baik Bu, saya akan coba jawab. Jadi untuk pembayaran yang sistemnya COD atau cash on delivery ini biasanya itu digunakan untuk barang-barang narkotika. Ini nih narkotika yang dari PBF Kimia Farma. Jadi kalau misalnya kita pemesanan dengan pembelian obat narkotika dari PBF Kimia Farma, wajib atau mutlak dilakukannya COD. Kalau psikotropikanya lagi itu tuh terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Sekian, terima kasih. Gimana, Marinus? Ada tanggapan dari sini? Dari jawabannya? Jessica? Hanya obat itu ya, psikotropika gitu ya. Kalau misalnya obat-obat kayak biasa gitu nggak bisa ya? Dia hanya obat narkotika. Kalau obat narkotika itu harus dilakukan COD dari PBF-nya. Kayak misalnya Kimia Farma bisa dilakukan COD dengan PBF Kimia Farma untuk pembelian obat narkotika. Iya, itu yang harus ya, yang harus COD. Tapi sebenarnya kalau PBF, kalau kita mau bayarnya COD, sangat senang gitu ya. Nggak usah nunggu-nunggu lagi jangka waktu 1 bulan, 3 bulan gitu. Jadi sebenarnya mau obat lain pun nggak apa-apa, misalnya mau dibayar gitu, di COD-kan gitu. Apalagi misalnya ada perjanjian sama PBF, misalnya nih dapat diskonnya 10% ya, tapi dengan syarat pembayarannya harus COD. Ada yang kayak gitu juga gitu ya. Jadi disesuaikan lagi. Biasa sih apotek yang kalau misalnya bisa bayarnya kapan-kapan aja. Biasanya sih gitu ya, bukan dari PBF-nya. Dari PBF-nya sih mau-mau aja, semakin cepat selesai bayar semakin baik ya. Oke, Marinus begitu ya. Kemudian untuk pertanyaannya Faisal, ada yang mau menjawab dari tim kelompok ini? Saya mau coba menjawab. Iya, silakan. Jadi kalau untuk laporan apotek ini, itu ada 3 bagi waktu. Yang pertama itu ada laporan apotek yang harus dilaporkan pada tiap bulan. Nah, kalau yang tiap bulan ini ada laporan penggunaan narkotik dan psikotropika. Yang kedua ada laporan statistik resep dan penggunaan obat generik berlogo. Kemudian ada laporan apotek yang harus dilaporkan setiap 3 bulannya. Itu laporan tenaga kesehatan. Yang terakhir itu ada laporan apotek tahunan, itu laporan tentang laba rugi sama neraca. Nah, kalau yang narkotika itu tadi itu bisa tembus laporannya itu ke Dinkes kota, ke dinas provinsi sama kepala BPOM provinsi. Sekian jawaban dari saya. Iya, oke, Gilda. Terima kasih jawabannya. Gimana? Ada tanggapan, Faisal? Enggak ada, Bu, udah cukup. Iya, kalau misalnya untuk obat generik, saya rasa kalau dulu sih iya ya dilaporkan ya penggunaannya gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah enggak lagi gitu. Dan lagi kalau dulu tuh ya obat generik, habis itu narkotik, psikotropik itu juga harus dikirimkan berkas yang hard file-nya itu dikirimkan langsung ke Dinas BPOM sebelum tanggal 10 setiap bulannya gitu. Tapi kalau sekarang itu udah melalui aplikasi aja, nama aplikasinya SIPNAP ya untuk narkotik psikotropik. Jadi lewat aplikasi itu tuh sudah terlink semuanya tanpa kita harus mengirimkan lagi berkas hard file-nya gitu. Nah, tapi mungkin yang kayak laporan yang tenaga kerjanya gitu itu
Jadi kalau untuk narkotik psikotropik setiap bulan ya sebelum tanggal 10. Nah itu saya selesaikan dulu di situ ya. Jadi kalau misalnya ternyata lewat dari tanggal itu, kalau sekarang karena by system ya, jadi bisa terlacak juga dari PBF-nya. Sehingga kalau misalnya ternyata telat nih tanggal 15 gitu ya, belum diisi gitu. Nah itu tuh nggak bisa pesan obat apotiknya gitu. Jadi begitu lewat dari tanggal 10 langsunglah di stop gitu untuk pemesanan obatnya, nggak bisa sampai menyelesaikan laporan kayak gitu. Lebih enak sih ya pengecekannya segala macamnya, juga nggak perlu kirim-kirim lagi hard file-nya gitu ke dinas dan BPOM. Nah kalau untuk laporan ke karyawannya gitu itu saya rasa tidak wajib kalau 3 bulan sekali, tapi 1 tahun sekali sih iya gitu ya. Biasanya tetap diminta tuh dari dinas gitu, atau pas ada kunjungan tuh tetap diminta. Tapi waktunya kapannya itu biasanya nggak ini ya tidak yang memang setiap berapa lama sekali, itu enggak sih, pas mereka datang aja biasanya baru kita laporkan, atau enggaknya tuh 1 tahun sekali. Satu lagi itu ada surat untuk berita acara pemusnahan obat ya, jangan lupa, ataupun misalnya ada pemusnahan resep, itu harus dikirimkan dalam bentuk hard file ke dinas kota, dinas provinsi, dan juga BPOM ya. Dengan sebelumnya itu pada obat yang manapun, maksudnya selain narkotika psikotropika, pada obat biasa pun pemusnahannya itu sekarang itu harus ngasih tahu dulu ke sana gitu. Bedanya tuh kalau yang pada narkotik psikotropik, kita bikin surat, kita menanyakan mereka kapan bisa datang ke apotik gitu ya. Karena memang pemusnahan itu harus ada mereka gitu ya sebagai saksi. Tapi kalau pada obat-obat yang lain, obat bebas terbatas, yang pokoknya yang non narkotik psikotropik ya. Nah itu kita yang ngasih tahu, kita ngasih surat secara hard file, ngasih surat ke dinas kota. Nah, habis itu kita bilang di surat itu bahwa akan dilakukan pemusnahan obat, misalnya tanggal 15 Maret gitu ya, 2021. Nah, jadi pada tanggal itu gitu, jamnya juga kita sebutkan jam berapa, nanti dari dinasnya akan datang gitu. Jadi ikut juga pada saat pemusnahan obatnya itu gitu. Seperti itu. Oke, sudah, saya rasa sudah ya, sudah terjawab semua. Berarti untuk ini ada lagi yang mau ditanyakan mungkin di luar dari ini, presentasinya juga boleh. Jadi selesai dari perkuliahan ini sudah siap ya, seandainya harus megang apotik gitu ya, yang mungkin kalau selama ini udah kerja di apotik tapi sebagai tenaga kefarmasian gitu, jadi harus siap untuk berpindah status menjadi apoteker yang nggak lama lagi gitu ya, gelarnya kalian dapetin gitu, udah harus siap ya untuk menjadi manajer di sana gitu, di apotik gitu ya. Jadi tetap harus ini ya, tahu juga cara ngitung resep gitu-gitu, yang kecil-kecil itu pun meskipun nanti bukan kalian yang meracik, misalnya AA-nya yang meracik gitu, tapi sebagai apoteker tuh harus tahu. Jadi pas AA-nya atau tenaga kefarmasian lain tuh ada salah gitu ya, bikin salinan resep dan sebagainya gitu. Nah itu tuh kalian yang bisa mendeteksi itu, dan oh ya ini salah nih gitu. Karena kalau misalnya ada BPOM datang gitu, nanti yang dikejar tetap apotekernya ya. Kayak gitu. Oke, sekarang sih BPOM udah, biarpun ini ya katanya nggak galak sih gitu, tapi agak rajin sih ke apotik, karena mereka udah nggak boleh lagi juga kan, untuk di BPOM nggak boleh megang apotik. Menjadi penanggung jawab di apotik tuh udah nggak boleh lagi, mulai dari tahun lalu gitu. Jadi mereka sangat-sangat ketat sekali sih sekarang gitu. Semuanya harus based on peraturan per BPOM nomor sekian tahun sekian. Nah itu tuh mereka tuh kayak hafal luar kepala gitu. Jadi kalau misalnya datang ke apotik gitu ya, nah itu tuh nggak boleh tuh ada salah dikit tuh, oh ini melanggar peraturan per BPOM nomor sekian, wah itu hafal mereka gitu. Jadi soal peraturan tuh mereka hafal. Ya. Jadi siap-siap aja, tapi juga nggak terlalu sering sih gitu. Di tempat saya tuh udah berjalan 2 tahun gitu baru datang gitu. Tapi mungkin ada apotik-apotik yang dia juga sering datengin gitu ya. Terutama kalau yang misalnya banyak ngeluarin resep narkotik psikotropiknya gitu, besar jumlahnya gitu.
atau ya memang rutenya ke situ gitu ya. Ada yang sampai setahun tuh 3 kali 4 kali gitu ya, tapi ada juga yang jarang-jarang ya. Ya apapun itu lakukan aja semuanya pengelolaan di apoteknya selama itu masih kita lakukan dengan baik, nggak usah khawatir sih gitu. Kalaupun memang dapat masukan kesalahan nih dari BPOM-nya gini gitu ya, kita ada kesalahan kurang ini kurang itu ya nggak apa-apa ya, itu juga bisa diperbaiki kan. Oke ya seperti itu saya rasa kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan kita ketemu lagi di minggu depan ya, minggu terakhir ya sebelum UTS. Habis itu nggak terasa tiba-tiba udah TS ya. Habis itu masuklah Bu Risa sama Bu Indah nanti ya setelah UTS. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan juga ada presentasi, tapi berbeda, bukan di MC lagi, tapi mengenai resep ya. Screening resep dan sebagainya, DRP gitu ya, ada interaksi obat enggaknya dan lain-lain.